Terima kasih Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas pokok yang utama ya diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Adalah untuk beribadah. Lebih-lebih manusia. Maka oleh karena itu sepanjang hari yang dilewati oleh manusia hendaknya diisi dengan ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu amal soleh, amal baik. Mulai dari terbukanya mata di pagi hari ketika dia bangkit dari tidurnya, dari istirahat malamnya, sampai malam lagi dia temui ketika akan beristirahat, selalulah manusia itu menginginkan yang namanya kebaikan yang dia lakukan. Kira-kira begitu. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, apapun aktivitasnya, dia mau agar aktivitas itu bernilai ibadah. Maka ibadah itu ada dua. Ada dia ibadah mahdhah, itu yang sering kita kenal. Saya yakin kita tahu dan paham itu ibadah mahdhah. Dan ada ibadah itu yang ghairu mahdhah. Ya. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang telah ditentukan. Ya, mulai dari cara mengerjakannya, waktu pelaksanaannya, bagaimana tata tertib pengerjaannya, syarat-syaratnya, ya. Apa saja yang mesti ada dalam ibadah itu, bagaimana pelaksanaannya, ya, diatur. Ibadah mahdhah. Tidak mungkin bisa seseorang itu melaksanakan sholat kalau sholatnya dia kerjakan, ya, tanpa menutup auratnya. Nah, salah satu syarat sah sholat itu, ya, menutup aurat. Rajin sekalipun orang itu sholat, tapi kalau belum sampai waktunya, belum dikatakan dia mengerjakan sholat. Nah, sholat ibadah mahdhah dari segi waktu, tempat, ya, cara pelaksanaannya, semua dia diatur dalam syariat agama itu. Itu mahdhah. Lain pula kalau ibadah yang di luar mahdhah, ghairu mahdhah. Itu yang cakupannya luas sekali. Banyak sekali dia. Tak terhitung. Banyak. Sampai ketika seseorang itu keluar dari rumahnya dengan niat mencari nafkah, ya, ingin menghidupi keluarganya, kalau memang dia lillahi ta'ala, terhitung ibadah atau enggak, Bu? Ibadah. Terhitunglah dia beribadah. Nah, terhitung ibadah sesuai dengan profesinya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Ada yang jadi guru,
ya keluar setiap pagi menuju sekolah. Ada yang kerjaannya berkantor, sama pagi juga menuju kantor masing-masing. Ada yang aktivitasnya sebagai pedagang, ya, dia pergi ke pasar setiap bahkan sebelum subuh misalnya, karena tokonya sudah buka di pagi hari. Tapi kalau semua itu niatnya lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah, sekalipun tidak diatur bagaimana caranya, tata tertibnya, syarat-syaratnya, ya, apa yang membatalkannya, kan nggak diatur. Tapi karena niatnya tadi lillahi ta'ala, itu pun dihitung ibadah, melaksanakan amal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tugas pokok utama manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Tapi, ini ada tapinya. Ya. Ada yang menjadi penghalang, ada yang menjadi pengganjal, atau bahkan yang akan merusak ibadah itu sendiri. Apa itu salah satunya? Inilah yang akan dikaji insyaallah. Seperti yang kita sebutkan tadi, riya. Jadi tadi padahal udah bagus sekali ibadah tuh Allah kasih, dia ada yang sudah ditentukan, ada yang di luar ketentuan itu, ya, mahdhah atau ghairu mahdhah tadi. Ya, baik itu mahdhah atau ghairu mahdhah, kalau niat kita lillahi ta'ala, maka hasilnya pun adalah kebaikan dan ganjaran yang akan Allah beri. Tapi kalau sebaliknya, ada maksud-maksud yang lain di luar lillahi ta'ala, sama ada dia seperti tadi adanya riya dalam ibadah tersebut, yang mulanya dia ibadah bahkan akan bertukarlah, bukan pahala yang akan dia dapatkan, justru sebaliknya dia akan ditimpakan yang namanya dosa, bahkan karena ibadah yang dia lakukan mengharap pujian-pujian, pengakuan-pengakuan dari orang lain. Riya. Riya itu kata para ulama, ibunda yang dirahmati Allah, jamaah yang berbahagia, riya itu termasuk dari amradul qulub. Ya, apa itu amradul qulub? Termasuk dalam kategori penyakit hati. Riya. Jadi salah satu penyakit hati itu adalah riya. Umpama anggota tubuhnya sakit, tiba-tiba ada yang merasa sesak di dadanya, ya, di jantungnya misalnya, maka orang tersebut dengan segeranya dia akan mencari dokter untuk berobat sakit jasmaninya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada juga penyakit yang jarang diperhatikan, ya, yaitu penyakit hati yang salah satunya kita kaji itu amradul qulub, itu adalah riya. Banyak pun riya itu selalu hadirkah riya itu dalam kehidupan?
ya selalu melekat ria itu dalam setiap aktivitas ibadah manusia, manusia itu menganggap biasa-biasa saja. Itu ya jadi masalah. Padahal itu penyakit rohani, penyakit hati tadi, yang kalau tidak buru-buru diobati, maka dia pun bisa menjadi penyakit yang kronis, ya, penyakit yang kronis, yang bahkan bisa mematikan. Apanya yang dimatikan? Orangnya mungkin tak akan lenyap, tak akan mati, tapi amal ibadahnya, itu dia yang paling berbahaya lagi. Amal ibadahnya yang lambat laun, dia sangka telah banyak kebaikan yang dia tumpuk, yang dia tabung, justru karena satu amradul qulub tadi, ya, penyakit hati tadi yang disebut riya, nihillah, ya, kosong, tidak bernilai rupanya ibadah yang selama ini dia sangka akan menjadi penolong dalam kehidupannya kelak di akhirat. Riya. Sebenarnya Ustadz, apa sih yang disebut dengan, apa sih yang dimaksud dengan riya itu? Kan gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan riya itu? Riya itu adalah beramal, dia kerjakan amalnya, tapi amal yang dia kerjakan itu dengan tujuan pamer. Itu riya. Dia bukan orang yang tak rajin beribadah, dia orang yang rajin ibadah. Ya, mohon maaf. Tapi di balik rajinnya ibadah itu ada maksud tertentu. Ada udang di balik peye. Bang, salah juga tuh, ada udang di balik batu, ya. Yang betul tuh emang seperti yang Ibu bilang tadi, ada udang di balik peye yang betulnya. Kalau udang di balik batu, udang yang di mana tuh? Yang di tepi sungai boleh jadi. Ada maksud tertentu dari ibadah orang tersebut, karena mau pamer. Selain pamer apalagi? Karena mau mendapatkan pujian. Benar. Itu orang yang riya. Selain pujian itu apalagi? Mau mendapatkan pengakuan. Ya, ada tiga tuh. Satu, yang pertama dia pamer. Itu puncaknya tuh, dia pamerkan dulu, dia promosikan dulu, dia sebarluaskan berita kebaikannya itu, ya, dia iklankan, dia ceritakan kemana-mana, pamer. Terus setelah semua cerita-cerita baiknya itu, dia ingin mendapatkan yang namanya tadi apa? Pujian. Wih, bagus sekali ibu, bagus sekali ya bapak ya, misalnya gitu. Jadi kalau ibu-ibu, takut tersinggung pula ibu-ibu yang ada di sini. Rajin kali ya bapak baca Qur'annya. Tadi udah diceritakan tuh panjang lebar. Wih, rajin kali ya tahajudnya, misalnya gitu. Rajin kali ya bersedekahnya. Itu yang keduanya tuh, setelah diceritakan, yang kedua dia ingin dapat pujian, Ibu. Lalu setelah dia dapat pujian baik tadi, dia ingin diakui, Ibu. Dia ingin diakui. Memang kalau si fulan itu, ya, kita angkat tangan lah, luar biasa dia memang. Baru dapat pengakuan tuh dia senang. Dapat pengakuan dia orang yang baik, orang yang dermawan,
dia senang. Lalu timbullah pertanyaan, apakah salah kalau kita disebut-sebut oleh orang sebagai orang yang baik? Gimana Bu? Kalau kita dibilang orang dermawan, kita dibilang orang soleh, kita dibilang orang alim, ya, kita diakui sebagai orang yang taat, apakah salah? Jawabannya tidak salah. Ya, tidak salah. Bagus, benar. Kalau kita diakui oleh orang, kita yang alim, ya, kita yang rajin ibadah, kita yang apalagi tadi, yang rajin baca Quran dan lain sebagainya, yang baik-baik diakui oleh orang untuk kita, tidak salah. Jadi salahnya di mana, Ustaz? Salahnya itu, mohon maaf Ibu, kalau kita mengharap pengakuan itu. Nah, itu yang salah. Dicari-cari pengakuannya, ditunggu-tunggu orang lain mengakui kita, itu yang salah. Tapi kalau orang lain yang menilai kita baik, silahkan, ya. Nah, kita dinilai orang-orang yang dermawan, rajin sedekah, suka hadir di pengajian, gak apa-apa, ya. Tapi yang salah itu ketika kita mengharapkan pengakuan orang, itu baru keliru dan salah. Termasuk orang yang juga berbuat riya. Jadi riya itu tadi unsurnya dia 3 tadi tuh Bu. Pertama dia ceritakan pamer, setelah pamer baru turun ke bawah dia mengharap pujian, setelah itu dia mengharap pengakuan. Nah, 3 unsur itu Bu, orang yang berbuat riya. Ya, saya ulangi, pertama pamer, setelah pamer dia mengharap pujian, setelah itu dia mengharap pengakuan. Itu riya. Sekurangnya, setidaknya ada 3 akibat, ya. Ini kenapa kita harus jauhi riya itu? Ada 3 akibat dari sifat riya. Satu, yang pertama, tanpa disadari riya itu merusak amal baik. Seperti yang kita ceritakan di awal tadi. Nomor 1, sifat riya, ya, sifat ingin diakui, sifat ingin mendapat pujian, sifat menceritakan amal baik kepada yang lain, ya. Dari sifat riya itu berpengaruh kepada amal yang seseorang lakukan. Dia akan merusak amalnya. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hamba-hamba yang beriman. Apa Allah firmankan di sana? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan apa? Pahala sedekah itu bisa rusak, bisa batal. Bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebut sedekahnya, dan dengan cara menyakiti hati orang yang menerima sedekah tersebut. Sampai di situ kita berhenti dulu supaya masuk dia, supaya paham. Jadi melalui ayat 264 di surah Al-Baqarah ini, ya 264 Ibu, Al-Baqarah. Tadi Ibu buat berapa ayatnya? 164. 264. Ya ayyuhalladzi, hampir dekat ya. Itu faktor apa juga? Itu faktor belum makan siang mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekahmu. Akibat apa sedekah itu bisa terbatalkan? Artinya pahalanya tak akan terhitung, kebaikannya itu, ya. Akibat apa? Bil manni wal adza. 264 ayat Al-Baqarah tadi. Itu yang harus garis bawahi. Bil manni wal adza. Karena diceritakan sedekah itu dan karena ucapan kita yang menyakiti orang yang menerima sedekah itu. Maka di ayat yang lain Allah firmankan qaulun ma'rufun, ya, perkataan baik, ya, yang kita ucapkan kepada orang yang meminta-minta itu lebih bagus. Kita ucapkan mohon maaf ya Pak, maaf ya Bu, lebih bagus daripada sedekah yang kita keluarkan, tapi dari sedekah itu kita sakiti hati orang yang menerima sedekahnya. Kita kasih juga uangnya Bu, tapi setelah kita beri, kerjalah, kan masih kuat. Lebih bagus kerja daripada minta-minta. Padahal kita baru ngasih duit nih tadi, kita baru bersedekah. Itu yang disebut dengan wal adza tadi, ya, kita sakiti hati orang yang menerimanya itu. Sekiranya orang itu nggak butuh dan sekiranya dia memang masih punya rezeki yang lain, masih punya kepastian rezeki yang lain, boleh jadi uang yang baru dia terima itu akan dia kembalikan karena ucapan kita yang menyakiti hatinya. Maka qaulun ma'rufun khairum, yaitu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati orang lain. Al-Baqarah 264 tadi. Jangan kau batalkan sedekahmu bil manni wal adza, dengan engkau ceritakan sedekahmu kepada orang lain, atau dengan engkau sakiti hati orang yang engkau berikan sedekah tersebut. Ada sambungannya lagi ayatnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, yang seperti itu adalah seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ria. Yang seperti itu sama juga halnya dengan orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer tuh. Ada dalam kurungnya bahkan kalau kita baca artinya bukan pamer.
kepada manusia. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di mana dalam ayat ini? Ini dia yang paling menariknya lagi, Bu. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Ya. Perumpamaan orang itu, orang yang berbuat riya tadi, ya, seperti batu licin, ya, yang di atasnya ada debu. Ada sebuah batu licin, di atasnya alaihi turabun. Ayat Al-Qur'annya itu di atasnya ada turab. Turab itu debu, tanah, ya. Lalu batu licin itu, kata Allah dalam ayat tersebut, fa asabahu wabilun. Ya, batu licin itu ditimpakan dengan namanya apa, Bu? Hujan yang lebat, air hujan yang lebat. Fatarakahu solda. Maka tidak ada yang tertinggal sedikit pun, gak tinggal, Bu, tanpa bekas. Batu licin, ya, lalu menempellah tanah tadi atau debu. Tiba-tiba datang hujan lebat, ya, fatarakahu solda. Tidak ada yang tertinggal di atas batu licin itu. Debu hilang, lumpur tadi itu pun, tanah itu pun hilang. Tidak menghinggap, tidak tertinggal dia sedikit pun. Itulah perumpamaan orang yang beramal tapi ria. Maka dia benar, sia-sia, ya, sia-sia amal perbuatannya. Maka tadi kita bilang, nomor satu, akibat dari ria itu merusak amal atau sia-sia amalnya, tidak bernilai, tidak ada faidah manfaat. Selama ini dia sudah capek-capek beribadah, sudah lelah-lelah dia beramal, sudah lama dan banyak sekali kebaikan yang dia tabung, yang dia kerjakan, tapi di balik amalnya itu ternyata ria'an nas tadi, ingin dia pamerkan kepada manusia yang lain. Itu diibaratkan seperti batu licin, di atasnya menempel turab, ya. Apa tuh turab tuh? Debu atau tanah, lumpur. Lalu datang hujan yang lebat, fatarakahu solda. Tidak tertinggal sedikit pun dari amal orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Kedua, akibat apa lagi yang diterima oleh orang yang mempunyai sifat riya itu? Yang kedua adalah menghapus pahala. Menghapus pahala. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah di ayat 9, Allah telah berfirman, Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfirah, ya, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Al-Maidah ayat 9 tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibunda yang dirahmati Allah, telah berjanji. Allah telah menjanjikan, wa'adallahu alladhina amanu. Bagi siapa Allah berjanji? Amanu, bagi orang yang beriman. Bagi siapa lagi Allah berjanji? Wa'amilus salihat, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh. Apa janji Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim.
bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah, Allah akan berikan apa yang Allah berikan? Maghfirah, ampunan. Apakah cukup hanya dengan ampunan Allah kasih? Tidak rupanya. Wa ajrun azim. Allah pun akan beri kepada mereka pahala yang besar. Ini ada pada surah Al-Maidah di ayat yang ke-9. Berarti ini menjadi pertanda bahwa amal perbuatan seorang insan, seorang hamba, seorang manusia akan berbuah kebaikan bagi yang mengerjakannya. Pada ayat yang lain di surah Al-Isra ayat ke-7 Allah telah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika seseorang itu berbuat kebaikan, maka kebaikannya untuk dirinya. Samalah ada halnya jika seseorang itu berbuat keburukan, falaha kata Allah, pun keburukan itu bagi dirinya. Maka amal yang baik, amal soleh yang dia kerjakan akan memperoleh ganjaran ampunan pahala yang mulia yang Allah berikan. Tapi sayang 1000 kali sayang. Nah, ini titik kesalahannya. Yang justrunya tadi dapat pahala, yang mestinya tadi pulang menghadap Allah itu dengan koper yang berisi pahala, tapi rupanya koper itu tadi ringan, Bu. Ya kira-kira begitu istilahnya. Begitu dia mau pulang kampung ke kampung yang abadi itu umpama, ya dengan kiri kanan kopernya udah banyak dia sangka di bekalnya, Bu. Tapi heran kenapa nih koper ringan? Ternyata ada yang menjadi penghapus pahalanya, ria'an nas, adalah rianya kepada manusia. Rianya kepada manusia. Ibunda yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain, Bu, ya, Nabi SAW pernah bersabda, ada satu hal yang Nabi khawatirkan. Ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, kata Nabi. Sesungguhnya aku khawatir, sesungguhnya saya takut, ya, kepada kalian wahai sahabat-sahabatku. Akan datang satu masa, satu zaman di mana memang zaman itu manusia tidak lagi menyembah patung berhala sebagai Tuhannya. Tapi saya khawatir terhadap apa ya Rasulullah? Kata para sahabat, ya, ada satu kekhawatiran saya. Apa itu? Akan terjangkitnya satu virus, satu penyakit. Penyakit apa itu? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Asyirkul asghar, ya, syirkul apa namanya? Syirkul asghar, syirik kecil. Bertanyalah para sahabat, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Nah, ditanya sahabat Ibu ketika itu kepada Nabi, apa jawab Nabi? Ya, qala ar-riya. Syirik kecil itu termasuklah di dalamnya riya, menampak-nampakkan, ya, pamer tadi dengan kebaikan yang dia kerjakan.
menghapus pahala. Jadi di ayat berapa tadi? Al-Maidah ayat 9 Ibu. Itu jadi pegangan kita. Ya, kalau ada pertanyaan, kenapa rajin kali beribadah? Nah, misal, kenapa mesti sholat? Kenapa mesti puasa? Kenapa mesti haji? Kenapa mesti zakat? Kenapa mesti sedekah? Kenapa mesti baca Quran dan lain sebagainya? Apa yang diharapkan? Yang pertama memang ridhonya Allah, ya. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri. Ridhonya Allah menjadi pondasi utama dari setiap ibadah kita. Ridho Allah agar kita tidak bercampur dengan maksud-maksud yang lain. Lalu dibalik itu apa? Menurut informasi yang Allah firmankan tadi dalam Al-Maidah ayat 9, ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum, ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat lahum maghfirah. Ada dua tuh Allah beri, ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kasih dia tanda panah ke bawah. Dua, yang pertama maghfiratun, ampunan, dan yang kedua ajrun. Ajrun itu kalau bahasa Arabnya arti ajrun itu upah, ya, upah, gaji, ya. Kalau dia dimasukkan dalam bahasa agama itu ajrun adalah pahala. Nah, maka kata para ulama, ya, ada 3 dimensi, ya, ada 3 dimensi model tipe orang beribadah, Ibu. Ada 3 model. Satu, yang pertama ada ibadah itu dengan sebutan ar-rajun. Mereka-mereka yang mengharap pahala, maksudnya ar-rajun. Itu kata para ulama. Yang kedua, ada juga orang yang beribadah itu al-khaifun. Apa itu al-khauf? Apa itu al-khaifun? Diambil dari kata khaufun. Adalah orang yang beribadah karena takutnya. Nah, khauf karena takut siksa dari meninggalkan ibadah. Lalu yang ketiga, yang paling tinggi derajat dan kelasnya itu kata para ulama adalah orang yang beribadah al-arifun. Karena arifnya, karena pengetahuan kebijaksanaannya, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ada 3 tadi. Satu ar-rajun, ya, mengharapkan pahala. 2 tadi al-khaifun, karena takut siksa. Dan yang ketiga ada orang yang beribadah al-arifun. Ini paling tinggi levelnya, ya. Dia udah gak mengharap lagi 2 hal yang pertama tadi, Bu. Bukan karena takut, bukan pula karena minta pahala, tidak. Tapi memang semata-mata lillahi ta'ala. Itu tinggi betul levelnya. Tapi ketiga-tiga kelas ini, ketiga-tiga model tadi, ketiga-tiga tipe orang beribadah tersebut, tiga-tiganya benar. Nah, itu kata para ulama, tiga-tiganya benar. Bagi yang sudah ibadah karena takut siksa sehingga dia termotivasi beribadah, lanjutkan ibadahnya. Bagi yang dia sholat karena mengharapkan buah dari sholatnya, yaitu pahala misalnya, ya, jadi orientasinya selama ini hanya pahala saja, tapi rajin dia karena pahalanya, laksanakan, lanjutkan. Benar ketiga-tiganya. Tapi yang paling tinggi itu memang semata-mata al-arifun, orang-orang yang arif, ya, orang-orang yang ibadahnya itu lillahi ta'ala. Itu luar biasa. Maka ada satu bait syair dari siapa, Ibu? Astagfirullah, jadi lupa saya namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Ada Ibu Rabi'ah? Nggak datang pula, ya. Aduh, nggak jadilah kita ceritakan. Ibu apa namanya? Bu Ibai.
Oh Bu Idoy. Oh Bu Idoy yang bawa saya pertama kemari itu ya? Iya. Ya betul ya, ya. Yang di Masjid As-Solihin ya. Iya. Solihin ya betul. Ya, jadi Rabi'atul Adawiyah itu pernah mengungkapkan syairnya Ibu. Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, ku persembahkan padamu sumur-sumur, katanya. Ya, lalu di inti syairnya itu ceritanya seperti ini Bu. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Udah pernah nih saya bawakan di sini. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku surga itu. Tapi ada yang paling puncak, ini kelompok Al-Arifun tadi. Apa kata beliau? Namun bila sujudku demi engkau semata. Nah, ini Al-Arifun tadi Bu. Orang yang udah gak ada lagi riak dalam hidupnya, bukan lagi pamer, tidak lagi minta pengakuan orang lain, tidak lagi mengharap pujian orang lain, ya, tidak lagi menceritakan amal-amalnya. Ini Al-Arifun. Namun bila sujudku demi engkau semata, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nah, itu tadi apa namanya? Yang kedua adalah menghapus pahala dari perbuatan riya itu. Dan yang kedua apa? Udah yang ketiga tadi? Baru yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga apa? Termasuk syirik kecil. Nah, seperti yang kita bacakan hadisnya tadi yang Nabi sabdakan. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, apa yang kau khawatirkan ya Rasulullah? Ternyata Nabi mengkhawatirkan di akhir zaman itu banyak orang yang berbuat syirik kecil. Salah satu yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah berbuat riya, pamer dalam ibadahnya. Baik, itu tadi mungkin sebagai pengantar dalam kajian kita di siang yang berbahagia ini. Masih ada waktu lebih kurang 5 menit ke depan bagi yang menyimpan pertanyaan, baik yang di dalam tema kajian atau mungkin yang di luar. Boleh disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh Ibu, silahkan. Ustaz, Iya Ibu. gini kan, ada seorang suka memberi sedekah ke kita gitu kan, tapi sewaktu-waktu dia suka mengungkit-ungkit. Ya. Dan itu terus karena kita tahu dia suka mengungkit, waktu dia memberi sedekah kita tidak menerima, itu gimana? Ya, baik. Terima kasih Bu, bagus sekali pertanyaannya. Nah, izin tapi sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya memulainya dengan satu pernyataan ya, atau satu informasi. Mengapa ya di negara kita ini, di tempat kita ini dibentuk yang namanya Badan Amil Zakat Nasional ya, Baznas ya, Baznas, atau yang disingkat itu tadi Baznas ya, yang di dalamnya punya tugas menerima, mengumpulkan, menyalurkan ya, 3 tuh dia. Jadi dia menerima zakat ya, dikumpulkannya, baru dia salurkan. 3 tuh tugas Baznas itu tadi ya, menerima, datang orang menyampaikan zakatnya, lalu dia kumpulkan zakatnya, lalu setelah itu dia bagikan, dia salurkan kepada yang berhak menerimanya. Kenapa saya buka menjawab pertanyaan Ibu dengan pernyataan itu?
ya, karena ini apa namanya ada kaitannya dengan pertanyaan ini. Nah, Ibu tadi, ketika kita membayarkan zakat itu kepada yang berwenang, ya, tadi Basnas misalnya, atau kalau di bulan suci Ramadan itu ada amil, ya, di masjid-masjid itu ada petugas penerima zakat yang kita sebut dia amil zakat, yang menerima zakat juga, ya, atau UPZ, unit penerima zakat, ya, kalau di masjid itu ada. Salah satu maksudnya agar selain supaya zakat itu tepat sasaran, dia juga agar, ya, yang menerimanya itu tidak merasa rendah. Itu salah satu maksudnya, ya, yang menerima dari zakat atau sedekah tadi. Ini kita kiaskan dia dengan zakat karena ada kemiripan, Ibu, ya, supaya yang menerima itu tidak merasa direndahkan, dan supaya yang memberi pun tidak merasa ditinggikan. Nah, itu maksudnya, Bu. Jadi memang udah rapi betul itu, ya, udah bagus sekali itu. Ada Basnas, ada amil zakat, ya, di masjid-masjid itu. Selain dia supaya terkumpulkan secara bagus, dan ketika nanti diberikan, orang yang menerima tidak merasa direndahkan, dan orang yang memberi tidak merasa tinggi dia. Oh, saya lah nih, kalau bukan karena harta yang saya punya, ya, gak akan terasa nikmat Idul Fitri itu kalau bukan karena zakat saya misalnya. Oh, ini karena bantuan saya nih, sedekah yang selalu saya kasih nih. Kalau bukan karena sedekah ini, ya, maka mungkin untuk makan kamu saja udah susah kamu mencukupinya. Nah, itu kan mungkin tadi menceritakan itu. Masuk kita ke pertanyaan Ibu. Bagaimana kalau sudah tahu kita ada orang yang seperti itu, lalu kita tidak menerimanya, apakah itu benar langkah kita? Ya, jawabannya, pandai-pandailah kita melihat situasi dan kondisinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena khawatir, ya, ketika kita menolaknya, ya, yang maksud kita tadi baik, justru orang tersebut pula yang jadi sakit hati. Itu khawatir, ya. Padahal dia memang sedekah, mau bersedekah, tapi di balik sedekahnya memang ada mengungkit tadi, menceritakan, membangga-banggakan. Tapi karena udah sering kali seperti itu, maksud kita bagus, menolak, gak maulah saya seperti itu, dicap orang susah misalnya, atau dicap saya orang yang selalu tangannya di bawah, menerima saja. Diungkit-ungkit saya, dikatakan orang yang lemah misalnya gitu, seperti itu, ya. Pandai-pandai situasi kondisinya, cara kita menolak pun, kalaupun memang menolak, dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai maksud kita baik, justru ada orang lain yang sakit hatinya karena ucapan kita. Setuju kira-kira, Bu? Dari senyum-senyum dan ketawanya seperti kurang setuju ya. Gimana Ibu Vika? Jadi kalaupun menolak, ya, dengan Bu apa tadi, Bu? Yang bertanya? Bu Tambu. Tampung. Nah, kalaupun kita mau menolak misalnya, pergunakan kalimat-kalimat yang baik. Seperti kata Al-Quran itu, qaul ma'ruf, qaulan ma'rufa. Berkatalah dengan kalimat-kalimat yang terpuji, yang ma'ruf. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, gimana caranya kita untuk menghindari sifat ria itu, Ustaz? Iya, baik, pertanyaan bagus sekali. Ya, apa motivasi atau langkah-langkah agar terhindar dari sifat riya? Satu, yang pertama, ya, motivasinya adalah ibadah itu
karena Allah. Ya, jadi tanamkan di dalam hati bahwa ibadahku ini lillahi ta'ala. Ibadah yang berat, ibadah yang ringan, ibadah yang besar, ibadah yang kecil, ibadah langsung ya, atau ibadah yang tak langsung misalnya, atau ibadah yang jaraknya dekat maupun yang jauh, ke tanah suci misalnya kan jauh tuh. Semua ibadah tuh ya, orientasikan di dalam hati kita, bayangkan dalam hati bahwa besar kecil, susah mudah, berat ataupun ringan, semua ibadah itu lillahi ta'ala. Itu dulu, itu yang nomor satu ya, lillahi ta'ala. Tanamkan dalam ingatan kita, dalam pikiran, dalam hati kita, sampai kepada mengaji kita ini pun, walaupun yang hadir nih ramai, ada 100 dikurang 90 orang nih, mengaji kita ini pun tanamkan adalah lillahi ta'ala. Jadi ramai maupun tidak ramai, jauh maupun dekat jaraknya, semarak maupun tidak semarak, tapi kalau lillahi ta'ala, maka tidak ada terasa yang berat, dan hilanglah unsur riya itu tadi. Memang lillahi ta'ala sudah. Jadi kalau udah tahu kita memang ibadah tuh lillahi ta'ala, mau diperhatikan sama orang atau tidak, mau diketahui orang ataupun tidak, kita beribadah di tengah kesunyian, di tengah kesendirian, tapi karena lillahi ta'ala, nggak peduli kita, ya kan? Nggak lagi kita membutuhkan yang namanya posting demi posting itu sehingga orang lain tahu, oh rupanya si fulan tuh sedang ibadah ya, oh rupanya si fulan tuh rajin sedekah ya. Itu kalau kita tadi emang meminta pengakuan dari orang lain. Tapi kalau balik lagi ke dalam tadi, kita memang semata-mata lillahi ta'ala, maka hilanglah riya tadi. Al-Bayyinah itu, pada surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan satu amal illa liya'budullah mukhlisin, kecuali dengan ikhlaslah hamba itu mengerjakannya. Jadi yang Allah minta adalah ikhlas. Kira-kira begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu selalu kita ikrarkan, selalu kita ucapkan. Ketika mulai sholat kan ada doa iftitah tuh ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Adalah karena Allah Tuhan sekalian alam. Kalau hidup di bawah keikhlasan, hidup karena Allah Ta'ala, hidup karena maksud mengharap ridha Allah, maka tidak ada yang berat hidup ini, tidak ada yang susah dalam mengarungi kehidupan ini. Walaupun sudah kritis, sudah di penghujung, tapi lillahi ta'ala, maka semua akan dipermudah. Walaupun susah sekali rasanya mau menyekolahkan anak, berat biaya, berat ekonomi, susah untuk mencukupi kehidupan rumah tangga ini. Belum selesai urusan A, sudah ada urusan B. Belum selesai urusan B, sudah muncul lagi yang C. Tapi kalau dia muaranya adalah lillahi ta'ala, maka yang berat-berat tadi terasa ringan. Maka ada satu judul buku, ubah lelah dengan lillah, katanya. Ubah lelah dengan lillah. Jadi kalaupun merasa lelah, ubahlah kelelahan itu dengan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu asar sepertinya. Udah 8 menit yang lalu rupanya masuk asar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, mohon maaf saya kalau ngaji kita di bulan ini diundur, yang biasanya di pekan kedua ya harus di pekan yang ketiga ini, karena di pekan kedua kemarin bersamaan dengan ada acara pula yang harus dilaksanakan. Tapi alhamdulillah hari ini bisa berjumpa mengaji dengan ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qobliyah dulu ya Bu. Ya.